Kami dari kelompok 12 akan mempresentasi ulang hasil kerja kami dengan materi strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Pengertian penyampaian dan pengelolaan pembelajaran adalah pendekatan atau metode yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas. Yang materi yang kedua, manfaat strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Kita sebagai seorang guru, kita mampu untuk membantu siswa untuk memahami konsep dan materi yang akan disampaikan oleh guru dalam kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Contohnya, mengatur ruang kelas yang nyaman dan mengatur interaksi antara guru dan siswa pada saat guru menyampaikan sebuah pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Meningkatkan keterampilan sosial ini contohnya seorang siswa dapat menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh guru, baik itu tugas kelompok ataupun tugas individu. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya seorang guru harus mampu mengelola kelas agar siswa lebih semangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Baik itu agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam kelas. Materi yang berikut, strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran, misalnya perangkat lunak, komputer, untuk menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya video pembelajaran atau simulasi dalam kelas. Yang kedua, menggunakan berbagai jenis sumber belajar. Contohnya buku teks, artikel, gambar, dan lain sebagainya, agar dapat memperluas pemahaman siswa tentang topik yang akan disampaikan oleh guru dalam kelas. Materi yang berikut, mendorong refleksi dan pemikiran kritis siswa. Contohnya, guru harus mampu mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap tugas maupun tugas kelompok ataupun tugas individu yang akan disampaikan oleh guru dalam kelas, agar siswa dapat mengerti dan lebih memahami dan lebih mendalam lagi. Yang keempat, menggunakan metode kolaboratif seperti diskusi kelompok dan kerja tim. Metode kolaboratif ini contohnya siswa dapat berdiskusi untuk mencapai tujuan yang baik dan untuk mampu memecahkan sebuah masalah baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Materi yang berikut, kelemahan strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu adalah salah satu kelemahan yang mungkin terjadi yang ada dalam proses pembelajaran. Terkadang waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran mungkin terbatas. Guru harus mampu untuk mengimplementasikan strategi lebih interaktif atau
mendalam dan mempengaruhi pemahaman siswa secara luas. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini seringkali membutuhkan sumber daya yang mendalam seperti buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran lainnya. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi pilihan strategi yang dapat digunakan oleh guru dan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang disampaikan dalam kelas. Yang ketiga, kesulitan dalam mengelola kelas. Kesulitan dalam mengelola kelas ini adalah tantangan tersendiri bagi guru. Terkadang strategi pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif atau kerja kelompok dapat menyulitkan guru dalam mengatur kelas, mempertahankan disiplin atau memastikan partisipasi semua siswa. Yang keempat, tidak semua strategi cocok untuk semua topik atau konteks pembelajaran. Tidak semua topik cocok untuk semua topik atau konteks pembelajaran. Setiap topik atau konteks pembelajaran memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Tidak semua strategi pembelajaran cocok atau efektif untuk semua topik atau konteks pembelajaran. Misalnya, strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok mungkin lebih cocok untuk topik yang membutuhkan pemecahan masalah atau pemikiran kritis, sedangkan strategi menggunakan media mungkin lebih cocok untuk topik yang membuat visualisasi atau demonstrasi. Materi yang berikut saya berikan kepada prinsip dalam strategi penyampaian dan pengembangan pembelajaran. Yang pertama, prinsip efektivitas, yang dimana siswa harus terlibat secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip partisipatif, yang dimana guru harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran agar siswa terlihat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas, yang dimana guru harus merancang kurikulum untuk mengembangkan keterampilan siswa melalui evaluasi. Yang keempat, prinsip keberagamaan, yang dimana guru harus mengajarkan siswa untuk saling mengerti dan menghormati agama satu dengan agama lainnya. Yang kelima, prinsip kedudukan dan penggunaan sumber belajar yang tepat, yang dimana guru harus memiliki sumber belajar yang sesuai dengan konten pembelajaran. Materi yang berikut metode-metode dalam strategi penyampaian dan pengembangan pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, yang dimana guru harus memberikan penjelasan secara lisan terhadap siswa agar siswa bisa dapat mengerti dan memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua, metode diskusi, yang dimana siswa harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran baik melalui diskusi kelompok ataupun kegiatan lainnya. Yang ketiga, metode tanya jawab, yang dimana guru harus menunjukkan pertanyaan terhadap siswa apa mereka sudah benar-benar mengerti dan memahami pembelajaran tersebut. Yang keempat, metode demonstrasi, yang dimana guru menunjukkan proses atau teknik pembelajaran yang tertentu terhadap siswa. Yang kelima, metode simulasi. Metode simulasi yang dimana siswa diingatkan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan agar bisa dapat mengembangkan keterampilan dan karakteristik mereka. Yang berikut, faktor-faktor dalam strategi penyampaian dan pengembangan pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan sumber belajar, yang dimana guru harus menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan yang dimana guru harus memberikan sumber belajar yang efektif untuk mendukung siswa dalam pembelajaran. Yang kedua ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan seperti ruang kelas dan peralatan pembelajaran yang harus tersedia. Yang ketiga, motivasi siswa, yang dimana guru harus memotivasi siswa agar siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang berikut, ciri-ciri strategi penyampaian
pembelajaran. Yang pertama, interaktif, yang dimana guru harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran agar guru harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran baik melalui diskusi kelompok ataupun kegiatan tanya jawab. Yang kedua, mengandalkan sumber belajar yang relevan, yang dimana guru harus mengandalkan sumber belajar yang relevan yang sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Yang berikut, memfasilitasi kerjasama, yang dimana siswa didorong untuk bekerja sama baik melalui kerja kelompok ataupun kerja proyek. Yang berikut, kelebihan dalam strategi penyampaian dan pengembangan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa, yang dimana guru harus menggunakan berbagai macam metode agar bisa dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan baik. Yang kedua, mengembangkan keterlibatan, yang dimana guru harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran agar siswa bisa berpartisipasi aktif dengan baik. Yang ketiga, mendorong kerjasama, yang dimana siswa didorong untuk bekerja sama baik dengan guru ataupun teman kelas, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terima kasih.